Guru saya tidak mungkin melebihi presentasi beliau. Pernah setara hanya di lapangan tenis sebagai partner, selebihnya beliau adalah guru saya. Judulnya kan Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila. Bagaimana aktualisasinya, itu yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Saya tidak akan bicara soal konstitusi, bukan kompetensi saya juga gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bob, bagaimana sih ancaman yang kita hadapi sudah sangat-sangat gamblang. Ancamannya seperti itu, tapi bagaimana kesiapan kemampuan kita? Tadi kan Pak Bob mengatakan kemampuan kita itu gimana menghadapi ancaman seperti itu. Nah, saya akan sedikit menyoroti bagaimana penataan kelembagaan kita menghadapi jenis ancaman yang sudah seperti tadi itu gitu. Sampai hari ini berdasarkan regulasi yang sudah ada. Lanjut. Saya ini senang mengutip Pak Wijoyo, senior kami di PPAD, kebetulan beliau adalah ketua Dewan Suro kami ini. Katanya kewaspadaan itu adalah harga sebuah kemerdekaan. Jadi kalau kita tidak waspada berarti kita kehilangan kemerdekaan dong gitu. Sikap abai adalah kebodohan. Saya tidak mau dibilang bodoh karena saya abai gitu. Saya yakin semua tidak mau dibilang bodoh kan. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Ponco tadi. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita sekarang? Apakah kita membiarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ponco maupun Pak Bob tadi itu terus menggerogoti bangsa kita? Atau kita mari bangkit gitu? Tadi Pak Sofian beliau mengatakan saya baru tahu sekarang seperti itu. Berarti ada muncul kesadaran bahwa itulah gitu. Lanjut. Nah, sekarang saya coba membahas soal ketahanan nasional. Lanjut. Ini ada definisi, tapi saya ingin meminta perhatian ini yang saya tulis dengan merah, membangun ketangguhan dan keuletan. Itulah yang harus dibangun, kemampuan menghadapi ancaman. Terus yang kedua, ini adalah jenis dan bentuk ancamannya. Ini per definisi. Jadi per definisi ketahanan nasional itu, lanjut, ada dua perkara yang harus kita pikirkan. Pertama, mengenali kemungkinan ancaman. Tadi sudah dibeberkan panjang lebar oleh Pak Bob. Ya. Kemudian membangun keuletan dan ketangguhannya. Mengenali aja kita nggak mau kok. Persepsinya aja udah beda kok. Korupsi itu ancaman atau bukan? Itu kan masalah persepsi, Bang. Kalau persepsinya saja tidak sama, bagaimana kita mau membangun kemampuan gitu? Ya, ini ada dua perkara yang harus kita pikirkan kalau berbicara soal ketahanan nasional untuk membangun kemampuan menghadapi ancaman gitu. Lanjut. Nah, kalau saya letakkan ya ketahanan nasional dalam konstelasi sistem kenegaraan kita, tadi Pak Bob sudah menyinggung ini. Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi yang dilindungi bukan hanya wilayahnya, bukan hanya daratannya, ya kan Pak Bob ya. Kemudian diturunkan di dalam bab 12 Undang-Undang Dasar, mungkin bukan 45 lagi Pak ya, ini Undang-Undang Dasar 2002 kan? Karena tidak relevan lagi menggunakan 45 nih katanya gitu kan. Kemudian dari Undang-Undang Dasar ini turun Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polisi. Kemudian disinilah harusnya kita bangun ketahanan nasional kita sesuai dengan ini. Jadi konteksnya adalah keamanan nasional, bukan hanya keamanan negara gitu. Konteks ketahanan nasional yang harus kita bangun adalah dalam konteks keamanan nasional, bukan hanya keamanan negara. Nah, kemudian dari Undang-Undang Nomor 3 ini yang disebut dengan Pertahanan Negara, di situ ancaman dikelompokkan menjadi dua. Ancaman militer itu dihadapi oleh TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung. Tapi yang non militer adalah kementerian lembaga terkait. Nah, kalau sekarang menghadapi virus, kemudian menghadapi korupsi, kalau itu sebagai ancaman, karena katanya ancaman korupsi nggak boleh bebas dari kita ya, itu kan ancaman. Bukan karena soal karakter bangsa saja, tapi itu adalah ancaman gitu. Nah, siapa yang menjadi leading sektornya memimpin itu gitu?
tadi Pak Ponco mengatakan sampai hari ini tidak ada yang nangani ini. Karena kementerian lembaga yang seharusnya menjadi leading sektor dalam suatu jenis ancaman tertentu juga belum siap karena nggak ada regulasinya. Baru saja dia keluar sekarang ini Desember 2019 kemarin ya Pak Kut, yaitu Undang-Undang 23 2015 tentang pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di sini muncul lagi istilah baru yang disebut dengan ancaman hibrida. Apa sih ancaman hibrida itu? Lanjut. Nah, jadi saya ingin mengatakan dari konfigurasi yang saya katakan tadi, pertahanan nasional harus diletakkan dalam konteks keamanan nasional. Halo? Dengar ya? Jadi harus diletakkan dalam ini konteks keamanan nasional. Udah habis baterai. Kena corona lagi. Nah, sekarang keamanan nasional itu sudah berkembang apa yang disebut dengan comprehensive security concept. Ini konsepnya Pak Kusnanto Anggoro ini. Ya, keamanan nasional yang bersifat komprehensif dipandang sebagai satu yang komprehensif. Lanjut. Nah, di dalam konsep keamanan yang komprehensif itu dikelompokkan menjadi 3 keamanan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ancaman terhadap keamanan negara, ancaman terhadap keamanan masyarakat, social security, dan ancaman terhadap keamanan insani atau human security. Ya seperti sekarang misalnya kita menghadapi wabah corona. Apakah itu masih ancaman terhadap human security atau sudah menjadi ancaman negara, keamanan negara? Kan tentu sikapnya, responnya juga berbeda. Kalau dari regulasi yang saya baca, ancaman terhadap keamanan negara itu terdiri dari 3. Ancaman terhadap kedaulatan, ancaman terhadap keutuhan wilayah, dan ancaman terhadap keamanan segenap bangsa. Itulah yang disebut dengan keamanan negara. Gitu. Kalau sudah menyentuh 3 hal ini, itu dikelompokkan menjadi keamanan negara. Kalau corona sekarang masih hanya menyentuh human security, tapi kalau sudah menyentuh keselamatan segenap bangsa, maka itu harus kita treat sebagai ancaman terhadap negara, keamanan negara. Lanjut. Nah, ancaman terhadap keamanan negara ini perlu siapa sih yang diidentifikasikan sebagai ancaman terhadap keamanan negara menurut pasal 4 undang-undang yang baru keluar ini. Ya, pertama, tentu selain yang disampaikan Pak Bob tadi, agresi, terorisme, komunisme, separatisme, ini di state di pasal 4 ayat 2. Silakan dibaca undang-undang yang baru ini. Dan lain-lain yang menyangkut itu tadi, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan seterusnya. Termasuk penyalahgunaan narkoba, serangan cyber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman lain, itu adalah ancaman yang diidentifikasi dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama gitu. Ini ancaman negara loh, bukan ancaman hanya berancaman insani gitu. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana penataannya? Ini Pak Bob. Bagaimana kita mau membangun kemampuan menata kelembagaannya belum beres gitu. Ancaman terhadap keamanan negara dari regulasi yang ada itu dikelompokkan. Kalau ancaman militer menurut Undang-Undang Pertahanan Negara diserahkan pada TNI. Komcat dan Komduk ini baru saja diatur berdasar Undang-Undang 23. Ancaman non militer harusnya kementerian lembaga, tapi sekarang belum ada yang ngatur ini. Berarti bolong dong kita menghadapi ancaman-ancaman yang non militer. Nggak ada Pak yang bertanggung jawab. Belum lagi memadukan semua ini. Siapa yang menjadi dirijen terhadap semua keamanan nasional ini sekarang ini? Apakah Menko Polhukam kah? Presiden udah pasti, itu harus dong. Apa Wantanas? Apa Menteri Pertahanan? Nggak jelas kan? Bagaimana membangun kemampuan? Gitu. Tadi sudah Pak Ponco udah menyinggung
terhadap ancaman militer saja kita 17 tahun vakum, nggak didukung oleh Komcat dan Komduk kok. Ini pun masih menunggu PP-nya tentu. Apalagi yang ancaman non-militer. Padahal hari ini justru ancaman non-militer inilah yang lebih mengemuka. Beginilah keadaan kita, Pak. Padahal ancamannya sudah disampaikan Pak Bob luar biasa tadi. Gitu. Nah, terus ancaman terhadap keamanan masyarakat, social security. Barangkali sekarang polisi mungkin leading sektornya ya. Terus ancaman terhadap keamanan insani, human security, ini nggak ada mengatur semua Pak. Gitu. Ya Pak? Gitu. Ini saya hanya memberikan profil penataannya, kita ini kesiapan kita menghadapi ancaman yang begitu hebat tadi. Begitu hebatnya ancaman, tapi kita tangan kosong gitu. Lanjut. Nah, ancaman saya kira lanjut nih. Nah, jadi kalau berbicara tentang ketahanan nasional, itu kita bisa posisikan dia sebagai konsep atau doktrin, bisa juga kita posisikan sebagai kondisi, ya, yang meliputi keuletan dan ketangguhan. Ya. Kalau kita ketahanan diri kita, mindset kita dan kemampuan kita untuk menghadapi segala macam itu. Nah, oleh karena itu saya laporkan pada forum ini, DPS itu diskusi panel serial yang hasilnya itu dituangkan dalam buku itu Pak, yang kita bahas hari ini, yang kita bedah hari ini. Itu ada dua kelompok yang kita adalah saran gagasan pemikiran dalam rangka menyempurnakan atau updating konsep dan doktrin. Itu pertama. Yang kedua, kelompok sasaran gagasan pemikiran dalam menguatkan kondisi tanah gitu. Ini ada dua kelompok yang ada dalam buku itu, Pak. Nah, Pak Ponco tadi di sini sudah mengatakan menghadapi ancaman itu yang pertama harus merubah paradigma dulu gitu, cara berpikir kita, Pak. Kita menghadapi perang tapi perang masa lalu yang kita pikirin, bukan perang masa kini gitu. Ya kita blender lagi gitu. Saya setuju dengan Pak Ponco, memang harus persepsi itu dulu dibangun gitu. Lanjut. Nah, jadi sederhananya kira-kira ini isi buku itu Pak. Kita akan membenahi tentang konsep atau doktrin dari konsep yang ada sekarang ini menuju konsep yang updated. Inilah yang disampaikan dalam buku itu Pak. Kemudian membenahi kondisi ketahanan dari kondisi yang tadi disampaikan Pak Ponco, kurang tangguh dalam bidang ideologi dan budaya, menjadi kondisi yang tangguh di atas 4 itu menurut pengukurannya Lemhanas ya. Apa sih gagasan-gagasan yang ada dalam buku kami itu gitu. Lanjut. Nah, Pak Ponco juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya ketahanan nasional itu bisa dilihat dalam 3 ranah ini. Ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Lanjut. Ranah tata nilai itu basis utamanya sila 1, 2, 3. Ranah tata kelola basis adanya sila keempat, dan ranah tata sejahtera sila kelima. Inilah visi Pancasila kita gunakan sebagai paradigma dalam menyusun konsep doktrinnya ketahanan nasional, termasuk dalam membangun kekuatan, kemampuan dan keuletan itu. Itu yang kita gunakan. Inilah barangkali yang menjadi ciri dari buku ini, dari buku yang dihasilkan oleh DPS ini. Lanjut. Nah, kira-kira demikian ini Pak. Kita bangun ranah mental spiritual kita tentu berbasis Pancasila ya. Kita bangun ranah politik, tata kelola kita, tata kelola politik, tata kelola perencanaan pembangunan, tata kelola termasuk tata kelola keamanan nasional kita di sini. Kita bangun berdasarkan Pancasila. Untuk apa? Menghadapi ancaman yang begitu tadi gamblang disampaikan oleh Pak Bob. Lanjut. Saya tidak perlu lagi sampaikan kondisi kita sekarang ini seperti apa, tapi yang output atau outcome dari peperangan maupun ancaman tadi, salah satunya adalah fragile state, kerapuhan sebuah negara. Itu outcome-nya. Itu sudah diukur Pak oleh siapa yang mengukur itu saya lupa itu. Ya. Iya, itu yang ukur. Kita itu sudah di warning akan menjadi negara yang rapuh gitu. Di warning, itu hasil pengukuran. Lanjut.
nggak usah saya potret deh ketiga ranah ini ya, lanjut deh, waktunya singkat. Tetapi salah satu, mengapa kita di warning sebagai negara rapuh Pak Prof. Sofyan? Antara lain kita dianggap gagal mengelola keberagaman Pak. Salah satunya, mengapa kita di warning sebagai negara yang bisa rapuh, antara lain kegagalan mengelola keberagaman, multikultur kita tuh dianggap benar. Padahal bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak untuk hidup bersama, ada kehendak dari keberagaman itu menjadi satu bangunan keindonesiaan. Tapi kehendak itu sekarang mulai luntur, macam-macam penyebabnya luntur itu, gitu. Padahal orang lain mengatakan, ya, konsensus itu merupakan konsensus moral yang merupakan modal sosial, ya, bagi bangsa Indonesia. Lanjut, harusnya kan bangunan kita, bangunan keindonesiaan dari keberagaman itu selain membangun konektivitas fisik, pesawat terbang lah, infrastruktur lah, segala macam itu kan konektivitas fisik. Tapi yang lebih penting kan konektivitas spiritualnya Pak. Hubungan saya dengan teman saya yang selain agama, hubungan saya dengan etnik lain, itu kan harus dibangun hubungan spiritualnya. Justru itu sekarang menjadi tanda tanya gitu. Oke, fisik mungkin bagus Pak, hubungan udara transportasi udah bagus dan lain-lain sudah bagus. Tapi justru menjadi pertanyaan besar saya ini gitu. Lanjut. Nah, bagaimana sekarang sesuai dengan tema acara hari ini mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam buku ini? Saya akan menggunakan satu model. Lanjut. Ini kira-kira model saya nih Pak. Ada 3 ranah yang harus kita bangun Pak. Tadi sudah sepakat, tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Ketahanan nasional itu meliputi 2, konsep dan doktrin, dan penguatan kondisi ini. Dengan model ini, kira-kira apa yang harus kita bangun dalam tata nilai, tapi memperbaiki konsep? Apa yang harus kita bangun dalam ranah ini, tapi untuk menguatkan kondisi tanah? Nah, itu kira-kira model yang kita gunakan Pak dalam DPS kemarin, sehingga ada beberapa usulan. Lanjut. Nah, misalnya dalam mental spiritual, untuk memperbaiki konsep dan doktrin, pertama-tama tentu kita harus merumuskan nilai-nilai keindonesiaan, itulah yang harus kita wujudkan ke dalam doktrin. Nah, demikian juga kalau dalam pembangunan kondisi tanahnya, internalisasikan nilai-nilai itu, penguatan wawasan kebangsaan, ikut menggugah kesadaran dan sebagainya. Terus yang kedua, lanjut. Nah, kalau di bidang political institusional, di bidang doktrin, menata kelembagaan ini, menata kelembagaan keamanan nasional yang tadi saya katakan masih amburadul, menuju suatu konsep keamanan yang komprehensif gitu. Bukan keamanan yang sepotong-sepotong. Harus menujunya ke sini. Comprehensive security konsep. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau melihat ketahanan, pertama amandemen Undang-Undang Dasar khusus pasal 30. Kenapa pasal 30? Karena pasal 30 masih menggunakan istilah pertahanan dan keamanan negara. Ya. Dan dibedakan lagi pertahanan itu tugasnya siapa, keamanan bisa. Itu kan mundur secara konseptual dari apa yang disebut dengan comprehensive security concept. Jadi menurut saya, apalagi dikaitkan kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 2002 secara keseluruhan. Satu aja harus amandemen, apalagi yang lain Pak. Gitu. Dan seterusnya lah. Baru yang terakhir, lanjut. Di dalam teknologi, nah yang perlu perubahan doktrin konsep. Bagaimana memadukan ya sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi ini? Itu harus di dalam doktrin kita harus jelas. Padahal sekarang ini ancamannya lebih banyak ancaman near militer. Kita dari dulu menganut sih doktrin ini, tapi sistem senjata sosial kita tidak pernah ditangani. Terus membangun kekuatan seperti apa? Nah, inilah kira-kira yang dihasilkan dalam buku ini berdasarkan diskusi panjang setahun lebih ya Pak Nur, ya, dari DPS itu. Ya mudah-mudahan dari model-model ini selama
Maret Desember kita bisa mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran itu. Hari ini baru kita berbicara tentang konstitusi karena terkait dengan ketahanan nasional. Saya kira mungkin demikian Pak Nur yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu kepada Pak Budi Haryono.